Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak,
Hidup paling asyik kalau kita
ini hidup merasa bahagia. Jadi tandanya orang bahagia itu ditandai ini. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Kalau dia punya istri yang sholihah. Istri yang sholihah, Pak Bu, itu orangnya nerimo, mau dikasih seapa dia ucapkan alhamdulillah. Itu nikmatnya punya istri yang sholihah. Sebulan dikasih 5 juta juga dia bilang alhamdulillah. Ibu nerima nggak tuh kira-kira? Tuh berarti ini istri yang sholihah. Padahal cuma dikasih 5 juta sebulan, tapi dia bersyukur kepada Allah. Apalagi istri kita itu bisa bantu keluarga. Kalau lagi maulid rajin, maulid kesana kemari, itu jangan disangka nggak bantu. Ketika dia maulid pulang boleh sembako, tuh kayaknya istri-istri suruh hadir, rajin hadir. Di mana aja ada rombongan orang berangkat, ikutin aja. Nggak tahu gitu tidak kemana. Yang kedua, tanda orang bahagia, wa qawlahu abrar. Dia punya anak yang abrar. Abrar ayunan nakir, artinya anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu anak giliran ngaji dia ngaji, giliran sholat dia ikut sholat, giliran dia sekolah dia sekolah, giliran dia main dia bisa bagi waktu, dia bisa ngatur dan nyenengin orang tua yang disebut dengan qurrata. Itu kita punya anak kayak begitu tuh, taat sama orang tua, itu bahagianya kayak apa? Karena orang tua dulu pernah bilang, kadang enak datang dari anak, kemudian kagak enak juga bisa datang dari anak. Mana enak dari anak? Begitu kita dengar anak berprestasi, Masya Allah, Bapak bersyukur anaknya dapat juara. Gila ke orang tua? Gila. Ada juga orang tua nih yang ngalamin anaknya, begitu dapat kabar dari tetangga, Pak Haji, kenapa? Pak Haji anaknya Masya Allah beruntung. Emang apa? Menang main judi. Alhamdulillah. Itu Pak ada lipat. Nanti insya Allah kita teruskan. Pak, bukan di halaman 35. Hadis ke-23, perkara-perkara kebaikan. Ini kita dengarkan, dibaca dulu oleh Pak Ranti. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Asqari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan Subhanallahi walhamdulillahi ta'ala walhamdulillahi tamlami aw tamla ma baina as-samai wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wasabru qiyam wal qur'an
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntunmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur ini maknanya bersuci. Bersuci itu sebagian dari iman. Kita ini patut bersyukur kan ini orang yang pandai bersuci, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Setiap kali kita bersuci, ini tanda bahwa kita ini adalah orang beriman. Emang orang kafir ada istilah bersuci, istinja? Gak ada. Mereka misalnya ini habis hubungan intim suami istri, emang ada mandi hadas besar bagi mereka? Ada nggak? Nggak ada. Kita ini alhamdulillah. Pak Haji Zainal ini, masya Allah, pahalanya besar karena sering mandi hadas. Mereka cuma waktu pulang dari kunci kadang kurang sehat, juga vitamin kurang karena selimutnya dari bawah. Itulah orang berkebiasaan pakai selimut. Akhirnya dia berdua bab jadi kagak mandi. Pergi jauh-jauh kagak mandi, rugi juga ya. Sama aja Bang Haji Juanda dia mau pergi, ya ambil termos mandi air panas. Jadi bersyukur. Kemudian setiap kali kita ini atur bersuci lewat berwudu, setiap tetes wudu itu minta ampun untuk orang yang berwudu. Luar biasa pahala kita insya Allah tiap hari ketika kita berwudu. Semakin banyak kita berwudu, semakin rontok dosa kita dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda orang beriman, dia gak lepas wudu. Mau baca Quran dia berwudu, mau sholat dia berwudu, sampai mau tidur dia juga berwudu. Orang beriman. Dan terus mau mandi hadas besar pun disunahkan kita berwudu. Itu wudu yang hukumnya sunnah. Padahal mau mandi hadas besar, tetapi kita disunahkan untuk berwudu. Itu hukum wudunya adalah sunnah.
beriman, apapun yang dikerjakan, prestasi orang beriman sekecil apapun dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cari pahala, hadirin, tidak mesti harus punya modal dulu ataupun jadi orang kaya dulu, tidak mesti. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kemudian kita laksanakan, itu pun tiap hari kita insya Allah memperoleh pahala. Dari situ aja tuh ladang pahala udah banyak buat kita. Makanya coba perhatikan orang yang sering berwudu itu wajahnya benar-benar glowing, dilihatnya kesel. Orang barat kan kita lihat putih, tapi apakah ada cahaya dalam wajahnya? Orang kita ini rata-rata nggak putih-putih banget, tapi dilihatnya Masya Allah. Apalagi kalau dia ini udah nggak punya rambut, pecinya dibuka, itu dari jauh udah kelihatan. Pak Misno yang dibuka. Yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan kata alhamdulillah. Ini kan kita sering banget nih mengucapin alhamdulillah. Bahkan setiap kali kita memulai kerjaan, kita baca bismillah, sesudahnya alhamdulillah. Bagi kita itu ucapan tersebut, hadirin, gak taunya itu nanti tamla'ul mizan, bakal memenuhi timbangan kita ketika di mizan nanti. Makanya sampai mau minum kopi harusnya kita juga mengucapkan alhamdulillah. Ini yang bikin pahalanya besar banget. Jadi walhamdulillah tamla'ul mizan. Padahal bahasanya simpel banget, ringan, gampang tadi untuk kita ucapkan. Karena didorong dengan keimanan ini, maka udah menjadi sebuah kebiasaan. Ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka ini ladang pahala terus setiap saat. Mau ngapain? Mana hadirin kalau habis dapat nikmat ucapin alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Pak RT dan kalau habis tanda tangan baca alhamdulillah. Kalau habis dapat amplop baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu kalau habis dikasih sama suaminya ucapin apa? Satu ketika nih kita dikasih 50.000, kata suaminya, mama ini mudah-mudahan cukup untuk seminggu. Ibu ucapin apa? Itu kalau dia berani ucapin alhamdulillah, kita bangga gak? Bangga sebagai suami. Masya Allah, istri saya orang yang benar-benar orang menerima apa adanya. Akhirnya duit 50.000 itu disuruh cukup seminggu, dia beliin garam semua. Asal mau makan lauknya garam. Ya jangan sekarang ya, jangan segitu ya Bu ya. Meskipun ibu sabar tapi ya yang sesuai gitu ya. Kebangetan dulu itu mah ya. Ibu senangnya dikasih sekaligus gede apa kecil tapi tiap hari.
dengerin banget. Jadi maunya gede tapi dia iya ya benar. Emang ibu sedang yang gede apa yang kecil? Dia sampai panjang. Tempat permintaan ibu kudu kita dengerin juga. Dia mungkin di rumah kan berani ngomong, tapi di sini kan dia terbuka dan ya mudah-mudahan suami ibu rezekinya tambah lancar, tambah barokah. Makanya satu kuncinya suami mah dia pergi kemana kayak doain aja, jangan dicemburuin. Insya itu kalau dia mau kemana-mana ninggalin kita duit banyak, jangan kita curiga, kita harus support dia. Masya Allah, suami saya makin baik, gitu kan. Nah bahkan ada seorang istri, ini pernah saya cerita, begitu suaminya mau berangkat mancing ditanya punya ongkos berapa, Mas? Cuma 200. Itu istrinya hampir dia buka lemarinya, dia tambahin lagi 200 ini nanti di sana kamu harus jajan ya. Mau mancing ditambahin lagi ongkosnya sama istri. Ada nggak di sini begitu? Ada. Wa subhanallahi walhamdulillahi ta'ala. Dan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Tamla'ani, ini keduanya akan memenuhi au tamla'u ma baina as-samai wal ardh, yakni memenuhi antara langit dan bumi. Kayak apa ini? Ucapan itu saja hadirin buat kita luar biasa ini penghargaan Allah. Jadi sesempat kita menjelang qomat, misalnya kita baca itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, atau kita mau menjelang qomat baca selawat, itu pun hadirin semuanya baik. Asal jangan menjelang qomat kita nyanyi itu yang gak boleh banget. Masa orang-orang habis bayang sunnah menjelang qomat dengarkanlah kasih ini ku sampaikan salam terakhir bagimu. Nah kalau begitu mah kagak bakal dapat pahala. Jadi ketika kita baca tasbih, kita baca takbir, itu semuanya membuahkan hasil buat kita. Wassalatu nurun, sembahyang itu cahaya. Jadi orang yang sembahyang, Allah akan berikan cahaya. Terlebih cahaya dalam hatinya, karena ketika dia sholat, dia selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hatinya dapat cahaya dari Allah selalu berpikir yang positif. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tak semua Allah berikan cahaya dalam hati orang. Dan orang yang sholatnya belum benar itu pasti hatinya murung-murung, kagak ada terima kasihnya. Begitu suaminya ngasih nikmat buat belanja hari ini, bukan alhamdulillah, ya sedikit, payah amat sih Pak. Orang-orang dikasih ini, dikasih itu, belanja mana cukup. Ngomong lagi ntar sama anaknya, bapak lu mau PK ya? Apa bapaknya? Jadi kan kita kurang bersyukur, sedikit kita alhamdulillah, banyak juga harus ucapin alhamdulillah.
Apalagi hari Jumat itu harus kita syukuri. Ya Allah, alhamdulillah, bagus ada Jumat berkah, aturan bau sayur jadi gratis kisah. Karena saya dapat sekarang ini dari Pak Zainal. Tapi itu patut kita syukuri juga. Jadi bapak-bapak kalau yang cerdas, hari Jumat pagi udah suruh supaya subuh di sini. Tuh istri-istrinya udah mah kalau subuh hari Jumat sembahyang kan di sono. Karena habis sembahyang kan enak. Kagak usah kita pakai warung. Mudah-mudahan kita dapat rezeki. Cakep nggak kira-kira? Udah dapat pahala ikut berjamaah, kemudian pulang bisa Jadi kerjasama itu dalam rumah tangga harus. Bapak udah tahu belum? Ada Jumat berkah. Tuh. Alhamdulillah. Jadi sholat ini harus dijaga benar-benar agar kita punya cahaya. Karena keutamaan sholat, dia sebagai tiang agama. As-sholatu ibadatun. Bisa dibayangkan kalau bangunan tanpa tiang, nggak ada jaminan rumah itu bakal jadi. Bagaimana tiangnya? Nah kemudian sholat ini kelebihannya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang paling dulu nanti bakal diperiksa terhadap sholat hamba pada hari kiamat tentang sholatnya. Jadi kita ini nggak berhenti untuk membahas masalah sholat karena ini masalah pokok. Dan dia nanti muara semua amal soleh kita itu adanya di sholat. Idza shawwa sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya dianggap bagus, diterima oleh Allah. Jadi di sini perlu kita perbaiki sholat-sholat kita. Karena ada orang yang sholat lagu-lagunya baru datang kata-kata Allah Akbar. Itu niatnya udah benar apa belum? Padahal yang namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtaranun bihi. Dari pintu mengatakan Allah Akbar. Padahal pada saat itu kita harus mampu membedakan mana perbuatan ibadah dan mana perbuatan adat. Kalau perbuatan ibadah kita ini harus diwakili dengan kalimat lillahi ta'ala. Ujungnya harus begitu. Karena mantapkan hati kita. Harus ada takut, harus ada takdir. Kita maksudnya ini mau sholatnya sholat apa? Maghrib, pastikan sholatnya maghrib. Berapa rakaat? Tanhinkan, tentukan. Oh, maghrib 3 rakaat, salat rakaatin. Sebut 3 rakaat. Karena sholat banyak yang sama. Subuh 2 rakaat, qobliyahnya juga 2 rakaat. Tapi antara qobliyah dengan fardu dan itu harus berbeda. Di mana bedakannya? Pada saat kita niat. Jadi niat juga jangan selalu lagunya. Kalau melihat hadis innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Ada perbuatan yang gak pakai niat tapi jadi. Alhamdulillah. Apakah saya pakai niat? Enggak, saya cuma baca bismillah doang. Sah enggak yang saya minum? Sah, karena memang barang yang halal. Dan justru setelah minum kopi, saya melihat ini mana bapak-bapak dan mana ibu-ibu. Nah itu kagak perlu pakai nawaitu an asyrabal qahwa lillahi ta'ala. Kagak perlu. Baca aja bismillah kalau enggak pakai niat. Ini namanya perbuatan adat. Paham? Ya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu merupakan bukti nyata.
Apa yang dimaksud dengan sedekah itu bukti nyata bahwa ternyata ketika semua ibadah kita sudah dilihat dan dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita masih dilihat. Karena ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yakni orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bukti nyata apa? Nanti yang akan bisa nolongin kita di sana. Saya pernah sampaikan satu cerita ini. Ada seorang gadis menghadap Rasulullah SAW. Ketika bangun tidur ternyata tangannya bengkok dan gak bisa dilurusin. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, dia ngadu, "Ya Rasul, tolong kau berdoa kepada Allah demi kesembuhan tangan saya ini. Ada apa gerangan?" Dia cerita tentang mimpinya. "Saya mimpi ya Rasul. Itu saya melihat ibu saya sedang disiksa, dibakar di neraka dengan kobaran api yang begitu menyala-nyala. Dia menjerit dan kehausan. Nah, orang yang kehausan itu harusnya apa? Dia gak tega melihat ibunya. "Ibu, apa yang terjadi?" Ibu ini dulu, ibu kan orang baik. Kata anaknya sendiri, "Ibu orang baik sama suami, ibu juga gak pernah melawan. Tapi kenapa ibu nasibnya bisa disiksa di neraka seperti ini?" Nah, tahukah, ibu meskipun bakti sama suami, tetapi dalam seumur hidup ibu itu jarang sedekah. Pernah satu kali ibu ketika ada orang datang minta, kemudian ibu kasih itu pakaian ibu yang udah lusuh. Itu pun seumur hidup ibu cuma kasih sekali. Berarti si ibu ini apa tuh? Hati-hati Bu, hati-hati. Nanti masing-masing amal kita, suami beramal untuk suami, istri beramal untuk istri. Jadi kalau pengen kita nanti di sana bisa memerdekakan hidup kita sendiri, ya di dunia ini kita harus punya amal juga, diantaranya sedekah. Jadi itu kain tadi atau pakaian tadi yang selebar menghalangi kobaran api, itu keikhlasan dia beramal seumur hidup. Kayak begitu hebatnya. Terus Bapak di mana? Bapakmu sedang asyik berada di syurga. Begitu dia datang, benar bapaknya sedang asyik menikmati minuman yang segar, luar biasa, tidak ada beban. Datang ini anak, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayah, kenapa ayah tega membiarkan ibu berada di neraka sementara dia sedang di sana kehausan, disiksa, dan ayah asik-asik minum-minum di sini?" Kata ayahnya, "Nah, orang surga dilarang untuk membantu orang neraka." Begitu ayahnya diminta airnya segelas, nggak dikasih. Kemudian ayahnya meleng sebentar, begitu gelasnya diambil. Baru mau diambil begini, itu ternyata dia sudah terbangun dari tidur dan ini tangannya nggak bisa, kaku seperti ini. Padahal udah dikasih tahu sama bapaknya. Begitu bangun tidur, akhirnya dia minta tolong kepada Rasulullah. Nah, setelah mendengar ini Rasulullah, dia ambil tongkatnya, kemudian dia tempelin di tangan si gadis tadi itu. Alhamdulillah, dia mohon kesembuhan dikabul oleh Allah. Ini boleh Pak, kalau ada orang
yang tangannya bengkok, bapak ambil aja batang singkong, tempelin di tangan orang itu, insya sembuh. Ya Rasulullah memang kepada Allah, ya, namanya juga Habibullah. Begitu pentingnya sedekah. Jadi untuk bisa kita memerdekakan diri kita, hendaknya rajin-rajin bersedekah. Ada besar kasih besar, ada kecil juga kita harus kecil sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ada lagi hadis lain yang menjelaskan bahwa sedekah itu kan mesti harus duit. Kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu pun dianggapnya sedekah. Jadi kalimat thayyibah itu juga adalah sedekah. Tapi jangan dijadikan senjata bagi orang yang pelit. Begitu datang proposal, kemudian dia baca, penuh mohon maaf dah, saya sedekah duit nggak bisa, tapi saya baca ini aja ya di hadapan kamu panitia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira itu yang bawa proposal, kira-kira ini jangan dimanfaatin ke situ. Artinya jangan jadiin buat bela diri ini bagi orang yang pelit lantaran kagak mau ngasih gitu kan. Ya sedekah itu bakal kita sendiri, karena itu sebetulnya pekerjaan yang paling dilirik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabru diyaun, dan sabar itu merupakan sinar. Masya Allah, orang yang sabar meskipun dia enggak murtad kesabaran itu kepada orang-orang lain, tetapi sinar itu membias dan orang merasakan. Gue salut banget itu sama istrinya si Anu, Masya Allah, ditinggal kawin lagi sabar. Tuh contoh tuh, kalau ada istri yang dimana dia sabar, contoh. Bahkan badannya gak bakal bisa gemuk, contoh. Emang kenapa? Karena makannya bukan daging tapi hati. Tiap hari makan hati. Tapi apakah orang semuanya bisa melakukan itu? Dulu saya pernah ketemu ada seorang anggota dewan. Dia sebetulnya tinggal di Lampung, kebetulan di Jakarta. Begitu kita habis rapat, dia cerita, alhamdulillah Kiai, saya punya istri sabarnya luar biasa. Bapak kok bisa cerita itu? Iya, istri saya yang pertama, mungkin karena dia kasihan sama saya, dia cariin istri lagi buat saya karena mungkin saja supaya saya itu tenang dan saya nggak perlu jajan. Terus, dan saya punya sahabat, dia baru lulusan dari Universitas Lampung, sarjana. Begitu ditawarin mau nggak jadi istrinya kedua, kemudian dia nerima. Saya bilang, bapak istrinya Masya Allah. Istri saya aja nyuruh, cuma saya aja yang tolong, saya kagak mau. Emang apa? Nyuruhnya, coba dan kawin lagi, begitu. Hadirin, sampai sini saja dulu, nanti ya, nanti kita lanjutkan lagi bahwa jangan sepelekan ucapan alhamdulillah atau subhanallah, karena itu adalah manfaat buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan untuk perbuatan kita.